Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Saya harap kalian semua mengerti penjelasannya. Terima kasih. Sebenarnya hal ini sudah dibahas oleh beberapa ahli, bahkan juga dibahas di beberapa jurnal yang telah diterbitkan. Jadi, untuk mengetahui masalahnya, mari simak video ini. Halo semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang menggunakan YouTube Edukasi sebagai media pembelajaran digital dalam pendidikan. Kalian ngerasa kalau belajar itu kadang bikin kepala berasap? Baru buka buku baca baris pertama, langsung ngerasa ngantuk. Atau dosen lagi jelasin, tapi otak kita malah muter mikirin apa ya enaknya makan malam nanti. Ya wajar gak sih, namanya juga manusia. Makanya aku mulai mikir nih, emang gak ada ya cara belajar yang lebih santai tapi tetap masuk otak. Terus aku sadar, kalau kita itu hidup di zaman yang aneh tapi keren. Semua orang nonton YouTube, dari tutorial masak, drama, lucu-lucuan, sampai belajar matematika pun tetap saja YouTube yang menjadi tempat pelarian. Lalu aku tanya nih ke diri sendiri, kalau kita bisa belajar sambil rebahan, kenapa harus stres? Kalau guru atau dosen bisa jelasin lewat video, kenapa kita harus berjuang mati-matian terjemahin slide? Dari situ aku penasaran. Ternyata ada satu hal penting yang sering kita lupa. Kalau YouTube itu bukan cuma tempat hiburan. Ada yang namanya YouTube Edukasi atau YouTube yang isinya murni untuk pembelajaran. Dan ini keren banget loh. Karena yang pertama, videonya itu lebih visual. Kemudian pembahasannya itu pelan dan terstruktur. Yang ketiga, kita bisa pause, rewind, atau ulang 10.000 kali tanpa harus dimarahin. Sekarang aku bayangin, kalau semua guru memanfaatkan YouTube Edu sebagai media pembelajaran, apa bakal lebih mudah gak sih buat kita? Apa belajar yang lebih hidup dan gak ngebosenin? Jawabannya nyaris selalu iya. Karena begini, ketika kita belajar lewat video, otak kita itu pasti lebih cepat nyambung. Kita bisa lihat contoh, warna, animasi, dan cara kerja sesuatu itu secara langsung di depan mata kita. Pembelajaran gak lagi cuman teks panjang yang nyuruh kita menebak dan menebak. Dan jujur saja, YouTube itu fleksibel loh. Mau nonton jam 2 pagi? Bisa. Mau ulang materi karena lupa? Bisa. Mau percepat videonya karena sedang gabut? Bisa. Pokoknya semuanya itu pasti bisa. Ada beberapa manfaat penting yang membuat YouTube Edu sangat efektif bagi pelajar. Yang pertama, mempermudah pemahaman materi. Video edukasi biasanya menggunakan animasi, contoh nyata, dan pelajaran visual. Cara ini membantu otak memproses informasi lebih cepat dibandingkan hanya membaca buku atau mendengarkan penjelasan lisan. Konsep yang sebelumnya sulit jadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Video YouTube Edu dibuat singkat, menarik, dan penuh ilustrasi. Format seperti ini membuat pelajar lebih fokus, tidak cepat bosan, dan lebih tertarik untuk melanjutkan belajar. Yang ketiga, belajar sesuai kecepatan masing-masing. Inilah kelebihan dari YouTube Edu. Fleksibel, siswa bisa pause atau butuh waktu berpikir, bisa replay jika belum paham, atau mencari penjelasan dari kreator lain. Jadi, proses belajar terasa lebih formal dan nyaman. Yang keempat, mudah diakses dan gratis. Siapapun bisa belajar dari YouTube Edu hanya dengan internet, tidak butuh buku mahal atau kelas tambahan. Ini sangat membantu, terutama untuk pelajar yang membutuhkan sumber belajar tambahan tanpa biaya. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri.
Pelajar bisa mengulang materi sebelum ujian, mencari penjelasan lain, atau mencari topik baru. Dengan begitu, mereka tidak hanya bergantung pada guru, tetapi bisa belajar mandiri sesuai kebutuhan. Banyak pelajar melaporkan bahwa setelah menggunakan video edukasi, mereka menjadi lebih cepat memahami materi. Hafalan jadi lebih kuat karena dibantu dengan visual. Pelajar juga menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi ujian karena bisa mengulang materi sebanyak yang mereka butuhkan. Guru juga terbantu karena video ini bisa menjadi media pendukung yang dapat memperkuat penjelasan di kelas.